Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa bersama-sama, semoga kita semakin semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita sudah mulai fokus dan siapkan bukunya ya. Buku paket, tema 4, dan alat tulisnya. Yuk kita simak selanjutnya. Tadi kita sudah sama-sama berdoa ya teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan pesan moral? Apa teman-teman? Iya, betul sekali. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Teman-teman, setiap cerita biasanya memiliki unsur-unsur pendukung yang melengkapinya. Salah satu unsur cerita adalah pesan moral. Kamu dapat mengetahui pesan moral sebuah cerita dengan membaca cerita tersebut dengan saksama. Pesan moral dapat ditemukan pada watak tokoh atau cara tokoh menyelesaikan sebuah masalah. Ada pesan moral yang dapat kita teladani. Akan tetapi, ada juga pesan moral yang tidak dapat kita teladani. Tahukah kamu cerita Malin Kundang? Nah, kira-kira pesan moral apa yang terkandung dalam kisah tersebut? Siapa yang bisa? Ayo, apa teman-teman? Pesan moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang. Good. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita bahagia. Nah, teman-teman, yuk kita baca buku halaman 109 dan 110. Sudah dibuka, teman-teman? Nah, cerita ini berjudul Pak Tani yang Baik Hati. Yuk sama-sama kita baca. Di suatu desa terpencil di tepian belantara, hiduplah seorang petani yang sudah renta. Petani ini sangat miskin dan hidup seorang diri. Pakaiannya pun penuh dengan tambalan. Rumah petani itu terbuat dari gubuk kayu. Musim dingin pun tiba, dan petani tidak memiliki persediaan makanan. Oleh sebab itu, petani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar rumah, ia melihat sebutir telur tergeletak di atas tanah.
Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Petani kemudian menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu, ia pergi ke pasar untuk bekerja. Petani membuat telur itu hangat setiap hari sampai akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Petani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Setelah burung nuri cukup besar, petani kemudian melepaskannya di tengah hutan. Suatu hari, petani terbaring sakit karena kedinginan. Ia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Burung nuri itu kembali ke rumah petani dengan membawa benih tanaman. Burung nuri pun keluar dari rumah petani, membuat lubang di halaman rumah, lalu menanam benih yang tadi dibawanya. Ketika hari menjelang senja, burung nuri pergi meninggalkan petani. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Benih yang kemarin ditanam burung nuri tumbuh menjadi sebuah pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam waktu sehari. Petani sangat terkejut melihatnya. Karena merasa lapar, petani segera memakan buah pohon itu. Ajaib, tubuh petani langsung menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Petani merawat pohon itu dengan baik dan membagikan buahnya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, teman-teman, setelah selesai kita membaca cerita yang berjudul Pak Tani yang Baik Hati, mari sama-sama kita simak slide berikutnya. Nah, Ibu mau mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi watak setiap tokoh beserta pesan moral yang terkandung dalam cerita melalui bagan berikut ini. Nah, judul ceritanya apa tadi teman-teman? Pak Tani yang Baik Hati. Tokoh-tokohnya tadi ada siapa saja? Pak Tani dan burung nuri. Watak tokohnya bagaimana teman-teman? Pak Tani baik dan dermawan. Sedangkan burung nuri, itu maksudnya burung nuri ya teman-teman. Sedangkan burung nuri itu baik dan suka menolong. Nah, pesan moralnya apa teman-teman? Bila kita berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kembali kepada kita. Nah, teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari cerita Pak Tani yang Baik Hati ini. Semoga teman-teman semakin banyak berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya materi berikutnya, yaitu mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman masih ingat kan? Saling menghormati dan bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Nah, berikut ini ada contoh sikap baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan teman-teman perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini ada gambar yang pertama nih teman-teman. Gambar pertama ini ada sebuah gambar yang mewakili cerita di dalamnya tentang, di situ ada kakak yang membantu adik belajar. Nah, kakak membantu adik belajar. Kira-kira ketika kakak membantu adik belajar itu termasuk sila keberapa? Pengamalan sila keberapa teman-teman? Iya, sila kedua. Nah, jadi untuk gambar yang pertama, membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua.
Gambar selanjutnya. Di sini ada rapat desa pencegahan DBD. Kemudian di sini di dalam rapatnya para anggotanya saling menghargai pendapat orang lain. Kira-kira ini pengamalan sila keberapa teman-teman? Nah, teman-teman, kira-kira menghargai pendapat orang lain tersebut merupakan pengamalan sila keberapa teman-teman? Iya, sila kedua, yaitu kita harus saling menghargai. Bisa juga ini termasuk sila keempat loh teman-teman, karena ketika dalam rapat itu biasanya ada sebuah keputusan, kemudian para anggotanya saling menghargai terhadap pendapat atau keputusan orang lain dalam sebuah rapat tersebut. Maka dengan menerima keputusan dari sebuah rapat itu sama saja juga bisa merupakan pengamalan dari sila keempat. Apa bunyinya? Ayo apa setelah Persatuan Indonesia? Apa? Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Good. Selanjutnya, gambar berikutnya. Ada tiga pemuda yang bangga memakai barang buatan dalam negeri. Kira-kira ini termasuk pengamalan sila keberapa? Iya, sila ketiga, di mana ketika kita bangga memakai barang buatan dalam negeri, sama saja kita bangga terhadap bangsa Indonesia, terhadap bangsa sendiri. Jadi ini merupakan pengamalan dari sila ketiga. Selanjutnya, gambar terakhir ada orang tua dan anak. Kemudian anak menghormati orang tua atau bisa juga dimaknai dengan menghormati orang lain. Kira-kira itu pengamalan sila keberapa teman-teman? Iya, betul sekali, sila kedua. Good teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau mengajak teman-teman. Di sini kita akan melihat pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila dengan mengetahui perbedaan sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sila ke-1. Sikap baiknya bagaimana? Contoh dari sikap ke-1. Maksud Ibu pengamalan dari sila ke-1. Bagaimana contoh sikap baiknya? Iya, berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, yang sikap yang tidak mencerminkan sila ke-1. Bagaimana? Tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Selanjutnya, pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, sikap baiknya bagaimana? Mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Sikap yang tidak baiknya bagaimana? Yang tidak mencerminkan sila kedua, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga. Sikap baiknya mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Sedangkan sikap tidak baiknya tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, atau agama. Selanjutnya, sila keempat. Sikap baiknya menerima kritik dan saran dari orang lain. Sikap tidak baiknya memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Sila kelima. Sikap baiknya memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Sikap tidak baiknya membantu teman dengan mengharapkan imbalan. Nah, dari sini teman-teman dapat melihat dan mampu membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Kira-kira yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Good. Sikap yang baik, yang sebagaimana sikap-sikap baik ini sudah mencerminkan pengamalan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Yuk sama-sama teman-teman kita saling mengingatkan untuk semangat dalam mengamalkan apa yang terdapat dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, teman-teman, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya.
Nah, di sini Ibu mau refleksi nih sama teman-teman. Tadi setelah kita baca dongeng Pak Tani yang baik, nah teman-teman, Ibu mau tanya, termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapakah sikap petani tersebut? Siapa yang bisa jawab? Iya, termasuk pengamalan dari sila kedua karena Pak Tani suka menolong ya atau membantu orang lain. Atau di sini kebetulan yang dibantu adalah burung nuri. Tapi juga setelah Pak Tani dalam kondisi yang baik, Pak Tani juga membantu orang yang dalam kondisi kurang beruntung. Ketika Pak Tani sudah memiliki banyak buah-buahan, Pak Tani membagikan hasil buah yang ada di pohon Pak Tani untuk memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Sikap saling tolong-menolong mencerminkan sila kedua. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Bu Nida minta maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi